Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, saat ini kita belajar tentang operasi bentuk akar. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat pecahan, bertingkat, dan juga hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Di situ sudah kita pelajari untuk mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat, atau sebaliknya, mengubah bentuk akar menjadi pangkat dan pangkat menjadi bilangan akar. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bentuk akar. Ibu harap materi yang kemarin sudah cukup jelas apa yang sudah Ibu terangkan. Nah, sekarang women and children alike murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Sekarang kita lanjut operasi akar. Nah, ada 4 operasi akar bilangan. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga perpangkatan. Nah, yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Nah, untuk menjumlah dan juga mengurangkan akar bilangan itu harus yang sejenis. Artinya, yang di dalam akar harus sama. Itu artinya yang sejenis ya. Yang di dalam akar harus sama. Setelah itu bisalah kita jumlahkan bilangan bulatnya. Jika belum sama di dalam akar, maka tidak bisa kita jumlahkan. Nah, ini kita gunakan berlaku pada sifat distributif. Waktu kelas 7 kalian sudah belajar bagaimana sifat distributif, yaitu pengelompokan. AB ditambah AC sama dengan A dikali B tambah C. Lalu AB dikurang AC sama dengan A dikali B dikurang C. Nah, contohnya, tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Yang pertama, 9 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan, nah ingat ya, yang dijumlahkan itu adalah bilangan bulatnya. Yang dalam akar tetap tidak ikut dijumlahkan. Nah, maka
Hasilnya menjadi 9 tambah 1 akar 3 sama dengan 10 akar 3. Jika kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, ingat, yang bisa diubah ke bentuk bilangan berpangkat itu adalah yang dalam akar. Maka hasilnya 10 kali 3 pangkat 1 per 2. Ini sudah kita pelajari yang minggu lalu dan juga baru kemarin. Ya. Lalu yang kedua, 6 kali akar 3 dari 5 dikurang akar 3 dari 40. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua ini. Ini belum sama di dalam akar. Maka kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya cukup sampai di sini atau tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, ternyata 40 itu bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 8 kali 5. Nah, 8 itu kita ubah menjadi pangkat. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga kita keluarkanlah 2-nya, lalu akar 5-nya tetap. Akar 3 dari 5. Ya, sama dengan, karena sudah sama akarnya dan juga di dalam akarnya, maka sudah bisa kita kurangkan. 6 dikurang 2 sama dengan 4, lalu dalam akarnya tetap. Ya, hasilnya menjadi 4 akar 3 dari 5 atau 4 kali 5 pangkat 1 per 3. Lalu yang ketiga, 3 kali akar 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1 per 4. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mengubah pangkat, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran, ke bentuk akar. Ya, Ibu berharap kalian masih ingat apa yang baru saja Ibu jelaskan kemarin. Nah, maka hasilnya 3 akar 4 dari 2 tambah. Nah, kita ubahlah 2 pangkat 1 per 4 ke bentuk akar menjadi 2 kali akar 4 dari 2. Nah, sekarang sudah sama akarnya, tinggal kita jumlahkan yang bilangan bulatnya, yaitu 3 tambah 2, 5. Akarnya tetap dituliskan, tetap, yaitu akar 4 dari 2. Atau kalau kita ubah akarnya ke bentuk pangkat menjadi 5 kali 2 pangkat 1 per 4. Nah, yang terakhir untuk penjumlahan dan pengurangan, contohnya yang keempat adalah akar 48 dikurang 2 akar 27. Nah, yang di dalam akar ini semua kita ubah ke yang lebih sederhana. Ini juga sudah kita pelajari yang kemarin. Ya, kita cari dulu angka yang bisa di salah satu bilangannya bisa diakarkan. Maka 48 itu sama dengan 16 dikali 3. Sama dengan 27 juga kita sederhanakan. Sama halnya dengan 27, kita ubah, kita sederhanakan menjadi 9 kali 3. Maka akar 16, kita cari akar 16-nya sama dengan 4, akar 3-nya tetap, karena tidak ada hasil dari akar 3. Tidak bilangan bulat. Dikurang 2 kali akar 9 sama dengan 3, kita keluarkan 3-nya, lalu tetap akar 3 kita tuliskan. Sama dengan 4 akar 3 dikurang 6 akar 3. Nah, di sini sudah sama-sama akar 3, maka bisa kita jumlah atau kita kurangkan menjadi 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2, akar 3-nya tetap kita tulis. Nah, inilah contoh penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Ya. Nanti kalau ada mau ditanyakan, silakan ditanya untuk penjumlahan dan pengurangan
akar bilangan pada saat kita masuk pembelajaran jum. Sekarang kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu perkalian dan pemangkatan. Nah, ini perkalian akar bilangan untuk suku 2, artinya 2 sukunya. Di sini ada perkalian bentuk akar, rumusnya akar A dikali akar B tambah C sama dengan, ini juga di kelas 7 sudah kita pelajari, yaitu perkalian distributif, dikalikan ke dalam, ya. Akar A dikali akar B tambah akar A kali akar C. Lalu yang kedua, akar A kali akar B dikurang akar C sama dengan akar A dikali akar B dikurang akar A dikali akar C. Lalu yang ketiga, akar A ditambah akar M dikali akar B ditambah akar N sama dengan akar A kali B tambah akar A kali N tambah akar M kali B ditambah akar M kali N. Nah, sifat yang ini sudah kita pelajari pada waktu kelas 8. Ya, semoga kalian masih ingat. Ya, jadi coba dilihat-lihat lagi bukunya kembali untuk perkalian yang seperti ini bentuknya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam contoh soal. Nih, contohnya, tentukan hasil perkalian akar bilangan berikut. Yang pertama, akar 3 dikali akar 24 dikurang 4 akar 6 sama dengan. Nah, tadi ada sifat yang pertama, kita kalikan ke dalam bilangan bulatnya yang di luar. Akar 3 dikali akar 24 dikurang akar 3. Ini tambah ya soalnya. Soalnya ini ditambah. Akar 3 dikali 4 akar 6 sama dengan 3 dikali akar 24 sama dengan akar 72 ditambah 4 dikali 3 kali akar 6. Maka hasilnya akar 72 ditambah 4 kali akar 18. Ya, kalau untuk perkalian yang di dalam akar itu bisa kita kalikan. Tapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak berlaku. Ingat itu ya. Yang bisa dijumlah dan dikurangkan hanya untuk yang sejenis. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Akar 72 itu sama dengan 36 dikali 2. Ya. 18 itu sama dengan 9 dikali 2. Nah, kita keluarkan akar 36 sama dengan 6, akar 2-nya tetap dalam akar karena tidak bisa diakarkan, ditambah akar 9 sama dengan 3, maka 4 kali 3 sama dengan 12, akar 2 tetap dalam akar 2. Sama dengan, kita jumlahkan 6 tambah 12 sama dengan 18 akar 2. Ini soal yang ini jumlah ya, ini jumlah yang bagian A. Lalu untuk bagian yang B, akar 3 ditambah 4 kali akar 3 ditambah 2 sama dengan, sama seperti tadi, coba kamu ingat kembali rumusnya, seperti yang dijelaskan tadi, kita kalikan akar 3 dikali akar 3, lalu akar 3 dikali 2 tambah 4 dikali akar 3 tambah 4 kali 2. Maka akar 3 kali akar 3 sama dengan 9. Ini akar 9 sama dengan 3. Lalu 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan 6 akar 3. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka yang bilangan bulatnya bisa kita jumlahkan. 3 tambah 8 sama dengan 11. Tambah 6 akar 3. Jadi cukup sampai di sini hasilnya. Tidak bisa lagi dijumlahkan. Ingat ya, karena apa? Karena tidak sejenis. Ya, tuh. Satu lagi yang bagian C. 2 akar 5 dikurang akar 2 kali
2 akar 5 ditambah akar 2. Nah, di sini Ibu kasih, ini adalah bentuk selisih bilangan kuadrat. Nah, ini lebih mempermudah kamu untuk menyelesaikan bentuknya seperti ini, soalnya seperti ini. Ya, A tambah B dikali A dikurang B sama itu dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini adalah selisih bilangan kuadrat. Ya. Nah, ini mempermudah kita untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini. Nah, kita tinggal mengkuadratkan. Nah, ini Ibu kasih cara yang panjang sama dengan rumus yang tadi, yang bagian ketiga kita kalikan 2 akar 5 dikali 2 akar 5 tambah 2 akar 5 dikali akar 2 kurang akar 2 dikali 2 akar 5 kurang akar 2 dikali akar 2. Nah, ini cara yang panjang. Maka hasilnya menjadi, setelah kamu kalikan, 4 dikali 5 ditambah 2 akar 10 dikurang 2 akar 10 dikurang 2. Sama dengan 20 akar 10, 2 akar 10 dikurang 2 akar 10 itu 0. Sisanya 20 dikurang 2 sama dengan 18. Ingat, kalau seperti ini kamu temukan soalnya, cukup kamu gunakan selisih bilangan kuadrat. Ya, yaitu caranya tinggal kamu kuadratkan A-nya dan juga si B-nya. Setelah itu kamu kurangkan. Ya, sama nanti hasilnya. Tuh. Nah, inilah untuk perkalian suku 2 pada bentuk akar. Ya. Nanti ada soal Ibu berikan untuk latihan kalian. Sekarang kita lanjut lagi ke perpangkatan. Nih, pemangkatan akar bilangan suku 2. Sifat-sifat pemangkatan pada bentuk bilangan akar. Yang pertama, akar N dari A pangkat 2 sama dengan, ingat kalau perpangkatan itu adalah perkalian berulang-ulang. Maka jika dia pangkat 2, maka kita kalikan sebanyak 2 kali. Ya. Lalu yang bagian kedua, A tambah B pangkat 2. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas 8, yaitu segitiga Pascal. Bisa nanti kamu gunakan untuk mencari pangkat 2 atau pangkat 3 atau pangkat 4 dan seterusnya. Bisa nanti kamu gunakan segitiga Pascal. Nah, ini yang diberikan hanya berpangkat 2. Ya, rumusnya A, jika untuk yang bagian kedua ini A ditambah akar B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali A akar B tambah akar B pangkat 2. Lalu yang bagian ketiga, akar A dikurang B akar B kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang 2 kali akar A kali akar B tambah akar B kuadrat. Ingat ya, kalau berpangkat 3, 4, 5, bahkan seterusnya, bisa kamu gunakan dengan segitiga Pascal yang sudah kita pelajari pada saat kelas 8. Tuh. Ini contohnya. Contohnya, tentukanlah hasil pemangkatan akar bilangan berikut. Yang pertama, akar 7 pangkat 3. Ingat, waktu untuk materi kelas 7 bilangan bulat, perpangkatan itu perkalian berulang-ulang, maka kita kalikan berulang-ulang. Yaitu akar 7 kali akar 7 kali akar 7. Sama dengan 7 akar 7. Ya, yang kedua, negatif 2 akar 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan. Nah, ini ada bilangan bulat, gabungan dari bilangan bulat dengan dalam bentuk akar. Ingat, semua dipangkat 3 kan. Ya, berarti negatif 2 pangkat 3 kali
akar 3 dari 5 pangkat 3. Sama dengan negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8 kali akar 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan 5. Nah, dari mana itu? Ingat kembali mengubah akar menjadi pangkat, yaitu A pangkat M per N. Maka 3/3 menjadi pangkat 1. Hasilnya negatif 8 dikali 5 sama dengan negatif 40. Lalu yang ketiga, 5 tambah akar 2 pangkat 2 sama dengan. Sudah Ibu berikan tadi rumusnya. Nanti kalian catat di buku kalian masing-masing ya, supaya bisa kalian ingat. Kita pangkatkan. Nah, dari rumus yang tadi, jika dia berpangkat 2, maka A kuadrat, A-nya di sini adalah 5, A kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan 25, ditambah 2AB, 2 kali A kali B, berarti 2 kali 5 dikali akar 2, berarti 10 akar 2. Tambah akar 2 pangkat 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, sama dengan 25 tambah 2 sama dengan 27, tambah 10 akar 2. Sampai di sini jawabannya ya, tidak bisa lagi dijumlahkan. Lalu yang terakhir, yang keempat, 2 akar 3 dikurang 4 kuadrat. Sama dengan, sama seperti tadi, hanya di sini operasinya pengurangan, maka nanti untuk pengurangan, jika kamu temukan pengurangan, maka tandanya mulai dari pertama positif, lalu negatif, lalu positif. Ya. Nah, kita pangkatkan. A kuadrat, A-nya di sini adalah 2 akar 3. 2 akar 3 kuadrat sama dengan 12. Lalu 2 kali A kali B. 2 kali. Nah, negatif di sini. Si B-nya adalah negatif 4. Maka di sini jadi negatif 4 kali 2, 8 dikali lagi dengan 2. Menjadi 16 akar 3 ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Maka kita jumlahkan 12 tambah 16 sama dengan 28. Lalu kita tuliskan lagi kurang 16 akar 3. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk tentang operasi pada bilangan akar. Nah, nanti jika ada kurang jelas, bisa langsung kamu tanyakan pada saat pembelajaran Zoom. Ya. Nah, di sini Ibu berikan latihan kepada kalian tentang penjumlahan dan pengurangan, tentang perkalian dan juga pemangkatan akar-akar bilangan. Jadi Ibu berharap supaya kalian mengerjakan soal-soal yang ada di video pembelajaran ini. Jika ada nanti kurang mengerti, kurang paham apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu berikan di video pembelajaran ini, bisa nanti kalian bertanya. Ya. Demikian Ibu untuk materi hari ini. Harapan Ibu tetap semangat belajar dan tetap belajar yang baik. Sampai bertemu kembali untuk di Zoom berikutnya.